Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita akan masuk dalam bahasan hadis-hadis yang menyebutkan tentang tawadhu. Dan hadis-hadis ini sangat banyak, datang dalam dua model. Yang satu dalam model benar-benar disebutkan lafal tawadhu, yang satunya yaitu yang datang dengan membawa makna tentang tawadhu, meskipun lafal tawadhunya tidak ada, tapi maknanya menunjukkan tentang tawadhu. Kita akan sebutkan model yang pertama, yaitu hadis-hadis yang datang ada lafal tawadhu, membahas tentang lafalnya memang benar-benar lafal tawadhu. Contoh hadis yang pertama yaitu hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallam, qala, beliau berkata, mana qasat sadaqatun min mal, sungguhnya sedekah tidak akan mengurangi harta, yaitu harta tidak akan terkurangi gara-gara sedekah. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzan, tidaklah Allah menambah seorang yang memaafkan kecuali dia semakin mulia. Wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah, tidaklah seorang tawadhu karena Allah kecuali Allah akan angkat dia. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiga perkara yang digandingkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang tiga perkara ini secara zahirnya seakan-akan mengurangi, ya. Contoh sedekah, seakan-akan kalau orang sedekah zahirnya hartanya berkurang, tapi kata Nabi tidak berkurang. Yang kedua, orang memaafkan, mengalah, ya gampangannya, orang mengalah, memaafkan, seakan-akan dia rendah, karena masyarakat memandang kalau dia jago dia balas. Kalau dia hebat, dia habisin itu orang yang menzaliminya atau orang yang melawannya. Kalau dia maafkan, seakan-akan dia lemah. Demikian juga seorang kalau tawadhu, merendah diri, seakan-akan dia rendah di hadapan makhluk. Seakan-akan dia rendah, tawadhu, merendah diri. Ini tiga perkara seakan-akan menunjukkan kekurangan. Tapi Nabi justru mengatakan, jika tiga perkara ini dilakukan karena Allah, justru sebaliknya, Allah akan memberi tambahan. Dan ini butuh keimanan dalam melaksanakan tiga perkara dalam hadis ini. Kita ulangi yang pertama, mana qasat sadaqatun min mal, sedekah tidak akan mengurangi harta, ya. Meskipun zahirnya kalau kita punya uang 1 juta, kita sedekahkan 100.000, harusnya tinggal 900.000 berkurang, tapi Nabi mengatakan tidak akan berkurang, ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan justru menambah, dan itu butuh keimanan. Dan benar, jika seorang bersedekah, hartanya bertambah. Yang penting dia perbaiki niatnya karena Allah, karena mencari akhirat, dan akan bertambah secara cepat atau lambat, akan ditambah di dunia. Makanya dalam hadis qudsi Allah berkata, ya bani Adam, unfik alaik, ya Allah, ya bani Adam, berinfaklah, aku akan berinfak kepadamu. Kemudian juga tadi, wa ma zadallahu 'abdan bi'afin ila izzan, tidaklah seorang memaafkan kecuali Allah akan semakin buat dia mulia. Meskipun jika seorang berseteru dengan yang lain atau ada orang menzalimi dia mungkin mampu untuk membalas, ya. Kalau dia balas bisa, mungkin dia puas, nampak dia akan menang di hadapan masyarakat, nampak dia lah yang jago. Tapi dia pilih jalan lain, dia mungkin mampu membalas tapi dia tidak balas, justru dia memaafkan karena Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bahwa kehidupan dunia ini hanyalah sementara. Buat apa kehidupan yang sementara ini kemudian diisi dengan berkelahi, dengan marah-marah, dengan melampiaskan dendam dan yang lainnya, ya. Wa anna sa'ata la'atiyatun fasfahi safhal jamil, kata Allah Subhanahu wa taala, hari kiamat akan tiba, ya. Jadi kalau kematian akan tiba, kalau kiamat kecil adalah kematian, kita semua akan meninggal. Kalau gitu buat apa kita bertengkar, melampiaskan dendam? Fasfahi safhal jamil, kata Allah, kalau hari kiamat pasti akan tiba, maka fasfahi safhal jamil, maka berlapanglah dada, maafkan, ya. Oleh karenanya orang yang maafkan itu kelihatannya dia rendah, kelihatannya tidak jago, tapi Allah akan memuliakan dia. Dan itu banyak kenyataan di dunia ini, orang mudah maafkan, dia menjadi dimuliakan oleh Allah di dunia, apalagi nanti kalau di akhirat. Yang terakhir, nanti perkara ketiga ini, ma tawadhu ahadun lillah illa rafa'ahu Allah, tidaklah seorang tawadhu, tapi ingat tawadhunya karena Allah. Ini peringatan bagi kita, kalau kita tawadhu, merendah diri, murah senyum, mungkin melayani saudara, mungkin ramah, ini bentuk-bentuk tawadhu, harus karena Allah.
bukan karena pencitraan. Sebagaimana dikatakan, merendahkan diri untuk meninggikan mutu, namun karena manusia, ya. Kita tawadhu karena Allah. Allah yang suruh, Nabi yang praktekkan. Tawadhu karena Allah, maka Allah akan tinggikan kita di dunia maupun di akhirat. Dan ini butuh keyakinan. Anda ramah, Anda murah senyum, tidak merendahkan orang lain, tidak menghina orang lain, ya, tidak meremehkan orang lain, maka niscaya karena Allah, ya, niscaya Anda akan diangkat derajatnya oleh Allah di dunia sebelum di akhirat. Demikian, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.